Sahabat SCP, sekarang ini saya berada di sebuah danau yang sedang beku. Jadi nanti saya akan putar begitu, Anda bisa melihat danaunya beku. Buat Anda yang mengikuti seri-seri video-video seperti dunia pendidikan, maka Anda akan mengenali bahwa ini adalah tempat yang biasa saya pakai untuk tempat berbagi materi gitu ya. Nanti saya akan putar ya, supaya bisa kelihatan seperti apa suasana di sekitarnya. Seorang cendekiawan dan kritikus berkebahasa Amerika bernama Eric Hoover, dia pernah berkata bahwa bagian paling sulit gitu ya dari aritmetika adalah kemampuan untuk menghitung berkat yang diterima. Pernah tidak Anda menghitung berkat yang Anda terima? Aritmatika itu kan isinya kan kali bagi tambah kurang begitu ya. Nah, dia mengatakan bagian paling rumit gitu ya dari aritmatika adalah kemampuan untuk menghitung berkat yang kita terima. Saya melihat bahwa menghitung berkat itu sebenarnya gitu ya bisa menolong kita untuk tidak mudah mengeluh. Karena sebenarnya kalau saya merefleksikan hidup gitu ya yang Tuhan anugerahkan buat saya hingga hari ini, ada terlalu banyak kebaikan yang saya terima dibandingkan dengan ketidaknyamanan yang saya alami. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Eric Hoover tadi gitu ya. Atau mungkin Anda punya pemikiran yang berbeda, tapi itu yang saya pikirkan. Nah, mungkin ada yang mau menebak gitu ya, kira-kira topiknya apa hari ini? Kita tunggu setelah yang satu ini ya. Aritmatika adalah matematika dasar tentang operasi kali, bagi, tambah, kurang. Kalau orang Jawa kuno mengenal sebagai pipolondo, ping poro lan sudo, ping itu kali gitu ya, poro itu bagi, lan itu penjumlahan, sudo itu adalah pengurangan, kira-kira demikian. Dan di negara kita gitu ya, udah lama sih sebenarnya gitu ya. Jadi kira-kira tahun 2000-an seingat saya Indonesia itu dihebohkan gitu ya dengan kursus-kursus terkait dengan mental aritmatika. Sesuatu yang sudah lama ada di Tiongkok, sudah dipakai ribuan tahun juga gitu ya. Kemudian tiba-tiba boom di Indonesia dan cukup banyak gitu ya tempat-tempat yang menyediakan gitu ya belajar mental aritmatika, kira-kira demikian. Dan kalau kita bicara tentang mental aritmatika, sebenarnya itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan operasi aritmatika hanya dengan membayangkan, gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesehatan mental, gitu ya, tidak ada. Tetapi masalah bagaimana seseorang itu bisa melakukan operasi aritmatika hanya dengan membayangkan, tanpa menulis, tanpa menghitung menggunakan kalkulator misalnya, atau menggunakan kertas gitu ya, tapi hanya membayangkan terus ketemu hasilnya, kayak demikian. Dan kalau kita perhatikan itu sudah ada cukup banyak video yang Anda bisa temukan tentang seorang anak yang mampu melakukan operasi perkalian 6 digit kali 6 digit dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari mereka yang menggunakan kalkulator. Ini sebuah capaian yang luar biasa menurut saya. Bahkan seorang teman dari Tiongkok pernah mengatakan bahwa accounting yang ada di sana itu kalau ngitung penjumlahan faktur gitu ya, itu mereka tidak masukkan mungkin dulu ya, karena sekarang sudah dikonter semua. Tapi dulu waktu masih pakai kertas itu mereka tinggal begini aja. Gitu, nanti ketemu hasilnya seperti apa. Nah, terkait dengan kemampuan seorang anak untuk bisa menghitung perkalian dengan cepat, penjumlahan dengan cepat, itu selalu membuat heboh di Indonesia. Karena ada cukup banyak orang tua yang ingin gitu ya, anaknya itu punya kemampuan yang seperti itu. Buat saya ini sesuatu yang cukup wajar. Tetapi begini, pertanyaan yang paling penting adalah seberapa penting sih gitu ya
seorang anak itu memiliki kemampuan mental aritmetika. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Apakah ada di antara Anda yang pernah memikirkan apa sih kekurangannya mental aritmetika gitu? Selama ini kan orang kan mepromosikan bahwa kalau menguasai mental aritmetika itu keuntungannya bisa menghitung dengan cepat. Kemudian perkalian itu bisa wus gitu aja ketemu begitu. Tapi pada waktu ada orang menanyakan apa sih kekurangannya gitu. Tuh mikir, ada ya, kira-kira demikian. Nah, saya bisa mengatakan bahwa orang yang menguasai mental aritmatika itu belum tentu, belum tentu dia menguasai yang namanya aljabar, trigonometri, geometri, dan beberapa tri lainnya gitu ya di dalam matematika. Karena aritmetika itu adalah sebuah ilmu dasar matematika. Dan memang dasar matematika adalah kali bagi tambah kurang, itu. Aljabar juga pakai itu, trigonometri juga pakai itu, geometri juga pakai itu gitu ya. Sehingga keuntungannya apa? Keuntungannya ya bisa menghitung cepat. Tetapi ketika seseorang itu menguasai mental aritmetika, maka tidak ada jaminan bahwa dia akan menguasai aljabar, dia akan menguasai trigonometri dan sebagainya. Setahu saya hingga hari ini belum gitu ya, saya belum menemukan ada istilah namanya mental aljabar, mental trigonometri, mental geometri. Saya belum menemukan itu. Tapi kalau mental aritmetika sudah ada di mana-mana gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, mungkin di masa yang akan datang gitu ya, akan ada orang yang mungkin akan menemukan bagaimana cara mengajarkan mental aljabar, mental trigonometri, mental geometri dan sebagainya. Dan itu ya namanya juga kemungkinan kok, kan bisa juga. Ketika saya kuliah menuntut ilmu, orang bilang ilmu enggak salah kok dituntut, demikian. Ketika saya kuliah, saya menjadi guru les privat untuk matematika, fisika, dan kimia buat siswa SMA. Dan kalau kita membicarakan mengenai matematika, maka sebenarnya pas saat itu ya, tantangan terbesar saya adalah mengajarkan geometri karena tidak cukup banyak siswa yang mampu membayangkan sebuah objek di benaknya. Jadi kalau misalnya ada kubus gitu ya, ada kubus ABCDE, ABCDEFG biasanya, kemudian sampaikan ini kalau ada titik ini, titik D, hitunglah titik jarak dari titik D ke bidang apa, seperti itu. Maka rata-rata siswa itu punya kesulitan untuk membayangkan bagaimana visualisasi objek itu di benaknya. Kemudian ketika tidak bisa membayangkan, gambar pun juga susah seperti itu. Nah, ini menjadi pergumulan yang dihadapi oleh banyak siswa yang saya temui. Ketika di dunia perguruan tinggi pun, ketika berjumpa dengan teman-teman gitu ya, yang juga punya kesulitan untuk membayangkan seperti ini, saya tiba-tiba terpikir, memang tidak mudah gitu ya membayangkan sesuatu yang abstrak begitu, walaupun sebenarnya geometri itu tidak abstrak tapi ada benda nyatanya, tetapi cukup sulit untuk memvisualisasikan sebuah objek yang ada dideskripsikan dalam sebuah permasalahan di dalam benak kita. Saya setuju bahwa kemampuan aritmatika itu tetap diperlukan karena memberikan dasar untuk berbagai macam materi-materi di atas di dalam matematika. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang utama. Itu pendapat saya. Mungkin Anda bisa berpendapat berbeda. Tapi saya melihat bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan mental aritmatika itu tidak berjalan seiring dengan kemampuan seseorang untuk menganalisis atau memaknai hasil perhitungannya. Nah, ini mungkin perlu saya tekankan gitu ya. Jadi kemampuan untuk menghitung, kemampuan untuk melakukan perhitungan itu dalam pengamatan saya tidak berjalan seiring dengan kemampuan seseorang
untuk bisa menganalisis apa yang dia hitung atau untuk bisa memaknai hasil perhitungannya. Nah, hasil perhitungan itu menurut saya perlu ada pemahaman gitu ya yang cukup pada bidang masing-masing. Karena dalam konteksnya ketika kita melakukan perhitungan dalam fisika misalnya, maka kita tidak bisa melepaskan hasil hitungan itu gitu ya dari konteks fisikanya gitu ya. Oh, besar itu baik atau buruk, itu sudah jadi kandang sendiri gitu ya. Orang mengatakan misalnya lebih baik besar daripada kecil, ya tergantung. Kalau misalnya kita bicara tentang gaya gesek, kemudian kita bicara bagaimana supaya benda tidak jatuh, ya besar bagus gitu ya, supaya tidak licin. Tetapi kalau kita mengharapkan situasi yang licin, seperti misalnya orang main ice skating begitu, berarti gaya geseknya harus kecil, berarti kecil mesti bagus, seperti itu. Nah ini kemampuan menghitung, kemampuan aritmetika, kemampuan untuk melakukan mental aritmetika, perhitungan tadi, ketika dibuat dalam konteksnya, itu tidak semua orang bisa memahami. Sehingga ketika saya berjumpa dengan mahasiswa, kemudian dia menghitung, kemudian saya tanya, apa kesimpulannya? Bagus Pak, gitu. Kenapa bagus? Karena angkanya besar. Kenapa bisa begitu? Ya saya jawab. Karena dia hanya mampu menghitung tanpa memaknai apa yang dia hitung. Nah ini menjadi sesuatu yang kita mesti pikirkan baik-baik. Jadi ketika seseorang itu mampu untuk punya modal gitu ya, punya modal untuk melakukan aritmatika dengan baik, bahkan mampu melakukan perhitungan secara mental aritmatika gitu ya, itu baik. Tetapi sebenarnya itu tidak menyediakan semacam bekal khusus atau jaminan khusus untuk bisa menguasai matematika secara keseluruhan. Artinya aritmatika hanyalah sebagian kecil dari matematika maksud saya, dan itu diberikan ketika seseorang sedang mulai belajar matematika. Jadi aritmatika diberikan ketika anak ada di SD. Kemudian karena memang itu menjadi dasar untuk pemahaman matematika di tingkat berikutnya. Jadi ketika kita kembali gitu ya, mengulang perkataan si Malcolm X tadi gitu ya, maka sebenarnya gitu ya, mereka yang menguasai atau mampu melakukan perhitungan mental aritmatika tadi juga perlu belajar untuk menghitung berkatnya. Ini menjadi sebuah refleksi buat kita semua gitu ya. Saya walaupun tidak terlalu mahir melakukan mental aritmatika, tetapi saya sering melakukan estimasi di benak saya ketika saya belanja, ketika saya diskusi dengan orang gitu ya. Dan biasanya saya ngomong ini quick math seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu kemampuan saya yang luar biasa, tetapi saya hanya menggunakan itu sebagai bagian untuk bisa mempercepat saja proses-proses apa yang mesti saya kerjakan. Tapi kembali lagi, sebenarnya itu pun tidak memberikan modal untuk bisa menguasai matematika dengan baik secara keseluruhan. Jadi seberapa penting sih seseorang itu perlu menguasai mental aritmatika gitu ya? Kalau menurut saya penting di dalam ranah bahwa membuat seseorang itu bisa menghitung dengan lebih cepat, itu aja. Tetapi ketika kita bicara matematika secara keseluruhan, maka saya melihat bahwa tidak ada yang terlalu penting sih gitu ya terkait dengan matematika. Mungkin gitu ya, mungkin Anda punya pendapat yang berbeda, Anda silakan memutuskan. Tetapi itu yang akan saya pegang sampai hari ini. Dan saya kira itu dulu yang bisa saya bagikan gitu ya. Semoga bisa memberikan sebuah pencerahan yang baru. Semoga bisa memberikan sebuah informasi yang berbeda gitu ya daripada yang sudah biasa kita dengar. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Sampai jumpa.